FIFA bantu timnas, Tom Haye dan Ragnar akhirnya main lawan Vietnam. Media Vietnam protes ke Sintayong. Kevin Dix berpotensi dinaturalisasi PSSI. Wasit kontroversial pimpin laga timnas Indonesia versus Vietnam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari pemain keturunan timnas Indonesia Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Ya, keduanya dipastikan bisa diturunkan saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu disampaikan langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Ya, sudah bisa, kata Nova Arianto saat ditanya beberapa awak media. Kehadiran Ragnar dan juga Tom Haye dibutuhkan untuk menambah daya gedor skuad Garuda yang membutuhkan kemenangan kontra timnas Vietnam. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Tom Haye akan berposisi sebagai gelandang sentral. Jika Ivar Jenner dalam kondisi bugar, Tom Haye hampir pasti dipasangkan dengan gelandang 20 tahun tersebut. Perlu diingat, Ragnar dan juga Tom Haye bisa tampil berkat bantuan FIFA, yang mana FIFA segera memproses perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Sementara itu, Ragnar Oratmangun dapat mengisi salah satu posisi di lini depan, baik itu sebagai winger kanan, kiri maupun penyerang tengah. Satu harapannya Ragnar Oratmangun dan Tom Haye langsung bisa beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia. Kabar selanjutnya datang dari media Vietnam. Ya, salah satu media Vietnam, Soha.vn, protes dengan latihan tertutup yang dilakukan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Menurut laporan media tersebut, timnas Indonesia tiba di Hanoi pada Sabtu 24 Maret 2024, jam 14.00 waktu setempat. 3 jam setelah berada di hotel untuk istirahat, Sintayong kemudian menggiring anak asuhnya untuk mulai berlatih. Tempat berlatih timnas Indonesia ini di lapangan samping Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam. Meski hanya latihan ringan yang digelar untuk memulihkan jet lag para pemain, namun Sintayong menggelarnya secara tertutup. Keputusan itu menimbulkan protes dari media setempat. Sesi latihan tim Indonesia seluruhnya merupakan sesi tertutup. Media hanya dapat bekerja selama waktu yang ditentukan pada sesi latihan resmi tim pada 25 Maret, tulis Soha.vn. Media tersebut juga membandingkan situasi yang didapat timnas Vietnam saat bertandang ke Jakarta. Mereka menilai skuad The Golden Star mendapatkan jatah lapangan latihan yang kurang privasi jelang menghadapi timnas Indonesia. Di Indonesia pekan lalu, tim Vietnam punya alasan untuk mengeluh ketika mereka diatur untuk berlatih di lapangan sepak bola yang kurang privasi, lanjut media tersebut. Siapapun yang berdiri di luar pagar dapat mengamati seluruh sesi latihan yang diatur oleh Philippe Troussert, tutup tulisan tersebut. Kabar selanjutnya datang dari Kevin Dix. Ya, pemain tersebut nampaknya berkode untuk membela skuad Garuda. Pemain keturunan Indonesia itu terlihat menyukai salah satu unggahan kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam baru-baru ini. Lantas, apakah hal tersebut menjadi kode bahwa pemain FC Copenhagen tersebut siap dinaturalisasi? Seperti yang diketahui, timnas Indonesia baru saja menang 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Itu merupakan laga match ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak heran, banyak unggahan kemenangan oleh akun Instagram resmi PSSI dan timnas Indonesia usai laga melawan Vietnam tersebut. Menariknya, dalam satu unggahan di mana Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand mengucapkan terima kasih atas dukungan para supporter, terpantau Kevin Dix ikut menyukai postingan tersebut. Tentunya, para pecinta sepak bola tanah air ikut senang. Kevin Dix yang memiliki darah Maluku dari ibundanya tersebut ikut memantau permainan timnas Indonesia. Netizen pun menilai hal itu bisa menjadi sinyal bahwa sejatinya Kevin Dix berminat untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi nyatanya Kevin Dix sejauh ini belum dilirik oleh PSSI.
Ketum PSSI Erick Thohir pernah menjawab bahwa belum ada perbincangan mengenai akan menaturalisasi pemain belakang serba bisa tersebut. Padahal, beredar kabar bahwa Kevin Dix sendiri bersedia untuk dinaturalisasi. Tentunya hadirnya Kevin Dix bisa semakin memperkuat lini belakang skuad Garuda. Saat ini Kevin Dix berusia 27 tahun. Ia tengah menjalani musim terbaiknya bersama Copenhagen. Kabar selanjutnya datang dari wasit yang memimpin laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Ya, wasit Timnas Indonesia versus Vietnam yang digelar di Hanoi pernah pimpin laga Liga 1 hingga bikin kontroversi pada Piala Asia 2023 lalu. Sosok tersebut adalah Ali Reza Vagani. Sebelum pertandingan dimulai, sosok wasit yang bertugas, yakni Ali Reza Vagani menjadi sorotan. Sebab pengadil asal Iran itu ternyata memiliki segudang pengalaman di ajang-ajang FIFA. Bahkan Vagani sempat memimpin laga-laga Liga 1 2017-2018 lalu. Hal itu terjadi setelah PSSI memutuskan untuk melibatkan wasit asing demi menambah kualitas kompetisi. Sayangnya Vagani juga pernah bikin kontroversi di Piala Asia 2023. Ia mengusir pemain timnas Irak, Ayman Hussein, pada laga melawan timnas Yordania di 16 besar. Ketika itu Vagani menghadiahi Ayman dengan kartu kuning kedua, lantaran selebrasi yang dinilai provokatif kepada supporter Yordania. Hal tersebut sempat memicu perdebatan lantaran perayaan gol itu disebut multitafsir. Yang menarik, Vagani ternyata pernah 2 kali memimpin laga yang melibatkan Vietnam. Wasit berusia 46 tahun itu bertugas di laga leg kedua final Piala AFF 2018 melawan timnas Malaysia serta 16 besar Piala Asia 2019 lalu. Di kedua laga itu, Vietnam berhasil meraih kemenangan. Bisa dibilang Vagani membawa tuah positif bagi The Golden Star Warriors. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Vagani ternyata pernah sekali memimpin pertandingan yang melibatkan skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia lalu melawan timnas Malaysia. Ketika itu timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari tuan rumah. Tim Merah Putih sempat mendapat hadiah penalti, tetapi gagal dikonversi Osas Marvel usaha untuk menjadi gol.